I've been dreaming in it, a life worth living in it. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat kembali menyapa masyarakat Maluku Barat Daya dalam podcast Jaksa Menyapa, kolaborasi bersama Dinas Kominfo Kabupaten Maluku Barat Daya. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang tema yang sangat menarik dan penting untuk diketahui masyarakat luas, yakni intelijen kejaksaan, mata dan telinga penegakan hukum. Selama ini banyak masyarakat mengenal kejaksaan hanya sebatas lembaga yang menangani penuntutan perkara di pengadilan. Padahal kejaksaan juga memiliki bidang intelijen yang berperan penting dalam mendukung penegakan hukum, pencegahan tindak pidana, hingga menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat. Untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita narasumber dari Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya. Dan selamat datang Bapak Mindo sebagai Kasih Intel Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya. Selamat hadir dalam podcast kita kali ini. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, terima kasih Pak, kabar hari ini sangat luar biasa. Sehat? Sehat. Bapak punya semangat, energi positif untuk bekerja di hari ini? Ya, sangat besar. Iya Pak, kita kali ini mengangkat tema tentang intelijen kejaksaan. Dan mungkin sebagai pengantar Bapak bisa menjelaskan lebih awal apa itu sih sebenarnya intelijen kejaksaan yang selama ini Bapak lakukan sebagai pekerjaan hari-hari di kantor ini. Ya. Baik, terima kasih Pak. Kalau kita berbicara mengenai intelijen kejaksaan, banyak orang yang belum tahu intelijen kejaksaan itu merupakan suatu ekosistem intelijen negara yang khususnya bergerak dalam bidang intelijen penegakan hukum. Jadi dia berbeda dengan intelijen-intelijen yang lain. Dia lebih ditekankan kepada bagaimana memproses suatu penegakan hukum di dalam masyarakat. Oh, berarti itu secara umum intelijen kejaksaan seperti itu tugas dan fungsinya. Nah, kita sudah masuk di poin pertama dalam tema kita kali ini, tapi sebenarnya ini cuma semacam strategi saja karena kita belum saling mengenal. Jadi kesempatan ini mungkin saya juga kasih waktu untuk Bapak bisa memperkenalkan diri dulu sehingga para pendengar kita bisa mengerti Bapak kasih intel ini sebenarnya siapa begitu. Baik ya. Untuk perkenalan singkat, di sini saya selaku Kepala Seksi Intelijen. Nama saya Johan Armindo Korbavo. Sudah bertugas di Maluku Barat Daya ini, di Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya sudah 1 tahun 2 bulan. Oh, 1 tahun 2 bulan. Dari awal sampai sekarang di bidang intelijen. Ya, mungkin dari basic pendidikan dan lain-lain. Kalau basic pendidikan sarjana hukum tahun 2015 ya, dan setelah itu magister hukum tahun 2018. Ya, itu luar biasa. Jadi kita bisa mengenal sepintas dulu tentang Pak Mindo sendiri sebagai Kasih Intel di Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi yang kita sudah mulai bercerita tentang intelijen kejaksaan itu sendiri adalah mata dan telinga dari penegakan hukum. Nah, mata dan telinga ini seperti apa, Pak? Kalau kita berbicara mengenai mata dan telinga, kita bisa menarik filosofinya bahwa mata dan telinga itu fungsinya untuk apa? Mata dan telinga itu fungsinya untuk melihat dan mendengar. Jadi intelijen kejaksaan itu dia melihat, dia mendengar suatu kejadian, suatu peristiwa yang berpotensi atau yang bisa menimbulkan tindakan hukum atau yang bisa menjadi suatu masalah hukum nantinya. Baik itu hukum secara khusus maupun hukum secara umum. Ya, berarti itu sudah dapat dikatakan sebagai tugas dan fungsi utama dari bidang ini ya, seksi intelijen di kejaksaan ini ya. Ya, betul sekali. Iya. Ya, baik Pak, mungkin dalam pekerjaan sehari-hari bagaimana peran dan posisi bidang intelijen ini di Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya dalam melaksanakan tugas-tugas yang tadi Bapak sebutkan itu. Ya.
peran dan fungsi kami sehari-hari selain sebagai mata dan telinga institusi, Ya. kami juga sebagai intelijen penegakan hukum dan intelijen pencegahan. Ya. Pencegahan dalam arti kami selalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat, Ya. memberikan pemahaman supaya tidak terjadi tindak pidana atau tidak masyarakat ini menjadi pelaku tindak pidana. Masyarakat ini bisa sadar hukum, baik itu masyarakat secara umum maupun yang bergerak di bidang pemerintahan. Ya, berarti itu dapat dikatakan sebagai cara untuk mendeteksi dini ya sebuah tindak pidana di masyarakat. Ya, betul sekali. Untuk lingkup masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya ini bagaimana di bidang seksi intelijen ini lalu membuat pemetaan untuk mencegah secara dini sebuah persoalan atau tindakan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kami dalam melakukan pemetaan, kami melihat dengan cara ada yang namanya kami turun ke lapangan, ada yang namanya kami mengumpulkan informasi secara terbuka dan secara tertutup. Kami mengamati. Kalau pengamatan secara langsung di lapangan itu dia masuk dalam kategori secara tertutup. Kami bersama dengan tim turun ke lapangan, atau kalau secara terbuka kami mengundang pihak-pihak yang akan kami mintai untuk kami bisa dapat informasi, bisa dapat data awal tentang suatu peristiwa. Iya. Berarti Pak, untuk pengumpulan data ini seperti apa? Bagaimana prosesnya dan nanti digunakan atau dikolaborasi lagi untuk mendapatkan sebuah informasi yang komprehensif itu caranya seperti apa? Terkait dengan pengumpulan data ini kami lakukan secara terbuka dan tertutup. Terbuka itu kami mengundang pihak-pihak datang ke kantor untuk kami mintakan data awal, baik itu peristiwa yang ada indikasi hukumnya ataupun peristiwa umum yang hanya sebatas peristiwa non hukum. Setelah itu data-data tersebut kami analisa, dan kami buat dalam bentuk laporan dan kami serahkan kepada pimpinan. Kami konsultasi kepada pimpinan apakah tindak lanjut yang sebaiknya dilakukan terhadap peristiwa hukum tersebut atau peristiwa non hukum tersebut. Nah, kita sudah makin mengerucut Pak terkait dengan tanggung jawab, fungsi dan peran seksi ini Pak. Untuk case di Maluku Barat Daya selama ini bidang intelijen bekerja pemetaan data itu, kasus apa sebenarnya yang paling mencolok atau memiliki rating yang tertinggi di Kabupaten Maluku Barat Daya yang sering ditangani? Kalau kita berbicara mengenai kasus hukum, berarti itu sudah masuk di dalam bagian penindakan. Penindakan yang sudah yang namanya penindakan justisial atau penindakan secara hukum. Sudah kurang lebih 1 tahun 2 bulan saya bertugas di sini, dan kita sering berkoordinasi dengan bidang penindakan dalam hal ini tindak pidana umum, bahwa kasus-kasus yang sering terjadi paling banyak di Kabupaten Maluku Barat Daya itu adalah antara penganiayaan dengan perlindungan anak. Kasus ini mereka saling balap-balapan. Kadang nomor 1, kadang nomor 2, perlindungan anak nomor 1, penganiayaan nomor 2. Kurang lebih seperti itu yang paling berarti yang paling mencolok ini yang sedang ditangani atau yang sudah ditangani lebih banyak penganiayaan dan perlindungan anak itu ya. Nah, itu apakah juga berkaitan dengan kebiasaan orang MBD yang sering miras? Kalau kita melihat secara mendasar bahwa memang kasus-kasus penganiayaan dengan perlindungan anak ini terjadi karena faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya apa? Kadang sering disalahgunakan oleh masyarakat budaya dan adat istiadat yang berkaitan erat dengan yang namanya miras atau minuman tradisional, dalam hal ini sopi. Kadang selalu dikonsumsi secara berlebihan. Secara berlebihan. Itulah yang menjadi faktor mendasar atau faktor penyebab
seseorang itu kadang sudah kehilangan kontrol terhadap dirinya Iya. dan melakukan tindak pidana itu. Oh iya iya. Apabila digunakan secara wajar mungkin tidak jadi masalah. Tidak ya, Pak? menjadi. Iya iya. Ya Pak. Mungkin kita lanjut terkait dengan tugas dan fungsi tadi. Saya ingin bawa kita masuk ke dalam sisi pembangunan daerah. Nah, dalam penerapan tugas dan fungsi intelijen tadi ini apakah juga memberikan semacam dampak atau dukungan bagi pemerintah dalam membangun pembangunan di daerah Maluku Barat secara umum ini, Pak? Ya, kalau kita berbicara pembangunan di suatu daerah, Iya. memang peran Intel itu ada di dalam situ. Oh, ada juga. Peran intelijen ada di dalam situ. Bagaimana intelijen ini memberikan informasi kepada pemerintah daerah Iya. dalam suatu pembangunan, Iya. baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Iya. Apa yang akan terjadi dalam suatu pembangunan? Apakah pembangunan ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, ataukah akan menimbulkan permasalahan? Biasanya kami selalu berkoordinasi dengan bidang perdata dan tata usaha negara. Pemerintah daerah dalam hal ini juga bisa melibatkan kami di bidang intelijen untuk melakukan yang namanya PPS, pengamanan pembangunan strategis. Itu salah satu program dalam bidang intelijen yang pemerintah daerah bisa meminta kepada kami. Kami dilibatkan dalam suatu proyek pembangunan untuk kami melakukan pengamanan supaya proyek ini berjalan sesuai koridor-koridor hukumnya, sesuai aturan-aturannya, tidak melenceng dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Itu dapat dikatakan juga sebagai bagian dari tindakan pencegahan dini terhadap tindakan korupsi itu ya, Pak? Ya. Oh, lebih ke situ ya, Pak? Lebih kepada pencegahan. Dan untuk pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya sendiri, bahkan masyarakat luas dalam melaksanakan tugas di lapangan itu responnya gimana, Pak? Apakah positif atau memberikan dukungan yang penuh atau bagaimana selama yang dirasakan? Selama ini yang kami lakukan, saya bersama dengan tim Intel Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya, setiap kali kami turun ke lapangan itu kami mengadakan kegiatan penyuluhan, penerangan hukum, maupun sosialisasi dan lainnya. Masyarakat itu selalu merespon positif. Terakhir itu saya sedikit berbagi. Terakhir itu kami di Desa Kaiwatu. Kami di Desa Kaiwatu, kami melakukan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Dan masyarakat itu mengharapkan supaya kegiatan penyuluhan hukum itu bisa dibuat lagi dengan skala yang lebih besar. Oh, berarti responnya baik ya? Responnya sangat positif sekali. Ya, berarti ada kerinduan dari masyarakat untuk lebih tahu apa itu hukum dan seluruh dengan dinamika yang terjadi selama ini. Betul sekali. Ya, Pak, mungkin kita lanjut yang menjadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini dalam bentuk-bentuk pendampingan atau apa saja yang dilaksanakan? Apakah hanya fokus tentang penyuluhan atau juga ada program lain yang juga dilaksanakan di seksi intelijen ini, Pak? Ya, kalau kegiatan-kegiatan biasanya kami dalam 1 tahun itu kami sudah mengetahui kegiatan ini yang harus kami lakukan sesuai dengan rancangan-rancangan atau rencana kegiatan. Untuk tahun ini kegiatan kami yang sudah dilakukan seperti penyuluhan hukum, kami ke sekolah. Itu namanya Jaksa Masuk Sekolah. Oh, ada program itu juga ya? Ada program yang namanya Jaksa Masuk Sekolah. Terus untuk pemerintah desa ada yang namanya program kegiatan Jaga Desa. Itu sudah kami lakukan dan kami berkolaborasi dengan Dinas Pemerintahan Desa. Kami kolaborasi dan kami buat kegiatannya di kantor Dinas Pemerintahan Desa. Terus ada lagi yang sedang kita lakukan ini adalah kegiatan Jaksa Menyapa. Ada yang kami lakukan dengan bekerja sama dengan RRI Ambon secara langsung maupun secara streaming. Dan hari ini kami kerjasama dengan Kominfo untuk kami lakukan Jaksa Menyapa. Ya, ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu bagian
tugas dan tanggung jawab yang keren sebenarnya yang melibatkan teknologi informasi ya Pak. Dalam dunia digitalisasi perkembangannya cukup besar dan memang kita harus juga menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi saat ini Pak. Mungkin kita lanjut soal tantangan dan harapan-harapan kita ke depan. Dalam melaksanakan tugas-tugas yang sudah Bapak sampaikan itu, seperti apa tantangannya? Apakah tantangan secara internal di dalam kantor sendiri ataupun di eksternal, misalnya karena Kabupaten MBD ini daerah yang pulau-pulau, sulit untuk menjangkau desa dusun yang lain atau masyarakat yang lain, mungkin seperti apa tantangannya? Ya, kalau tantangan yang kami rasa paling berat adalah soal letak geografis. Iya. Letak geografis, kami ingin sekali bisa melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum, atau kami melakukan kegiatan jaksa menyapa, itu di tempat-tempat yang berada di luar Pulau Moa. Iya. Tetapi karena letak geografis, kalau kita melihat Moa ini kan satu pulau satu kecamatan. Iya, betul. Maluku Bardaya ini satu pulau satu kecamatan. Jadi itulah yang menjadi kendala terbesar kami. Iya. Kami berharap kami bisa keluar dan untuk melakukan kegiatan mungkin di pulau lain. Iya. Tapi kegiatan itu belum bisa kami lakukan karena terkendala dengan jarak dan letak yang satu pulau satu kecamatan ini. Itu menjadi tantangan tersendiri ya Pak? Itu menjadi tantangan tersendiri. Nah, mungkin di era perkembangan teknologi seperti saat ini kita sementara podcast ini, bagaimana Bapak Ibu di seksi ini melihat ini sebagai bagian dari pemanfaatan teknologi untuk mendukung program-program kerja di seksi intelijen ini? Ya. Selain kita melakukan kegiatan secara konvensional atau berhadapan atau bertatap muka langsung, kami juga memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kami bisa melakukan kegiatan dengan streaming. Iya. Dengan streaming, dan siapapun dimanapun bisa mendengar siaran atau bisa menyaksikan, baik itu secara melalui frekuensi radio ataupun melalui postingan nanti di YouTube. Iya. Ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan postingan di YouTube. Iya. Bisa diakses oleh siapapun, bukan hanya oleh masyarakat di Kabupaten Maluku Barat Daya. Iya. Ya Pak, setelah menggunakan teknologi ini Pak, ketika ada feedback, ada permintaan informasi atau pengaduan dari masyarakat, ketika masyarakat sudah mulai mengikuti, sudah mendengar, nah bagaimana respon atau apakah ada kanal-kanal yang disiapkan oleh kejaksaan sendiri sehingga ada timbal balik ketika masyarakat memberikan respon terhadap apa yang kita kerjakan hari ini? Ya, kalau timbal balik, kami selalu terbuka. Ya. Kami selalu terbuka dengan masyarakat, siapapun itu yang mengalami masalah, yang mengalami persoalan, baik itu dari sisi hukum, sisi administrasi, kami selalu membuka ruang untuk masyarakat itu bisa datang ke sini, bisa menyampaikan apa yang dialami, dan mungkin kami bisa memberikan solusi atau kami bisa memberikan langkah-langkah apa yang harus diambil. Kalau untuk masyarakat di desa yang letaknya jauh, kami sudah ada satu wadah dalam satu grup, grup WhatsApp yang namanya Jaksa Garda Desa. Oh, ada itu ya, grup itu ya. Semua perangkat desa ada di dalam situ. Apa yang terjadi di desa bisa langsung mengirim dalam grup itu. Jadi tidak terbatas harus datang ke sini. Bisa memanfaatkan sarana komunikasi yang sudah canggih sekarang ini. Ya, ketika ada pengaduan atau permintaan informasi itu pasti direspon oleh pihak kejaksaan. Iya, itu sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu masyarakat bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk mendukung seluruh perkembangan, seluruh pembangunan, seluruh kehidupan hari-hari masyarakat di mana saja berada, terutama yang ada di desa dan dusun. Ya Pak, mungkin pesan-pesan yang terakhir terkait dengan kegiatan hari ini, bahkan edukasi-edukasi yang dilakukan terus, penyuluhan-penyuluhan yang terus dilakukan oleh kejaksaan kepada masyarakat, harapan Bapak seperti apa? Kalau kita berbicara harapan, tentu kita berharap
bahwa peristiwa hukum, Iya. baik itu yang nanti menjadi suatu kasus Iya. atau tidak, kalau bisa di Kabupaten Maluku Barat Daya ini berkurang. Iya. Berkurang, dan oleh karena itu kami di bidang intelijen berharap apa yang kami lakukan ini bisa memberikan efek yang positif kepada masyarakat. Iya. Jangan nanti sudah menjadi masalah, baik itu dari sisi hukum, sisi administrasi, baik itu dari segi hukum tindak pidana korupsi, atau hukum pidana secara umum, sudah menjadi masalah, baru nanti masyarakat ini panik. Iya. Masyarakat ini panik dan masyarakat ini dihadapkan dalam suatu pertanggungjawaban yang harus dijalani sebagai pelaku tindak pidana atau terdakwa. Iya, itu yang harus dihindari ya Pak, sehingga kita ada dalam kondisi yang aman, yang sehat, melaksanakan seluruh tanggung jawab kita berjalan dengan baik dan lancar. Benar sekali, Pak. Itu harapan besar dari kami, terkhususnya yang kembali ke awal tadi soal miras, soal perlindungan anak, itu kami harapkan peristiwa-peristiwa seperti ini bisa berkurang dengan edukasi yang kami berikan, dengan penyuluhan hukum atau penerangan hukum yang kami lakukan, baik itu di kalangan pelajar, di kalangan masyarakat, ataupun tindak-tindak pidana korupsi di kalangan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Ya, baik, terima kasih Pak atas waktunya. Kita sudah di penghujung podcast kita. Kami menyampaikan banyak terima kasih bagi kehadiran Bapak Mindo sendiri sebagai Kasih Intel, dan kita akan menutup podcast kita saat ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Mindo sebagai narasumber dari Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya atas berbagai informasi dan edukasi yang telah dibagikan kepada masyarakat. Semoga melalui podcast ini masyarakat semakin memahami bahwa intelijen kejaksaan tidak hanya berperan dalam mendukung penegakan hukum, tetapi juga hadir sebagai garda terdepan dalam pencegahan, edukasi, serta pengawasan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan taat hukum. Saya Martin Watrimi selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam sadar hukum, salam dari Maluku Barat Daya, maju dan berintegritas. Kawedo. Kalau I've been dreaming in it, a life worth living in it.